Em, saya harus berterima kasih karena sudah diundang untuk membawakan satu paparan tentang sejarah Indonesia. Mungkin kita bisa start dengan lukisan ini. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengetahui ini lukisan apa? Oh, ini salah saya kalau begitu bertanyanya. Ini adalah betul, ini adalah lukisan Sujoyono membayangkan tentang Pangeran Diponegoro berjudul Pasukan Kita yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Tetapi kalau bapak-bapak pasti tahu, bapak ibu pasti tahu, tetapi kalau mungkin masyarakat umum lebih mengenal lukisan yang jauh lebih terkenal, yaitu adalah lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Diponegoro. Dan seperti juga lukisan ini yang mungkin kurang dikenal, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kolonialisme yang mungkin kurang dikenal. Bapak Ibu pasti sangat terkenal dengan peta ini. Ini adalah peta Indonesia, peta terbaru Indonesia yang baru saja saya download beberapa hari yang lalu. Tetapi kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa sebetulnya dulu di BPUPKI bukan peta seperti ini yang diperjuangkan oleh bapak-bapak bangsa. Di BPUPKI, mosi yang menang itu adalah mosi Muhammad Yamin bahwa Indonesia itu harus mencakup juga Semenanjung Malaya, mencakup juga Malaysia di Borneo Utara, dan juga mencakup juga Filipina di bagian selatan. Tetapi kemudian ketika proses pembahasan itu memenangkan itu dan kemudian oleh Soekarno, Hatta dan Rajiman dibawa ke Dalat di Vietnam, usul ini ditolak oleh Marsekal Terauchi. Nah, kemudian apa yang tertinggal? Next. Yang tertinggal yang disetujui oleh Jepang, Indonesia itu hanya boleh merdeka sebagai sebuah Hindia Belanda yang merdeka. Nah, oleh sebab itu di sini saya ingin menggambarkan bagaimana kolonialisme atau sejarah kolonial itu dekat dengan kita karena kita sendiri mewarisi sebuah negara, yaitu negara kolonial yang merdeka dengan batas-batas negara yang sangat sama. Tidak banyak perbedaan, ada perbedaan dengan di bagian timur dan segala macam, tetapi kurang lebih sama. Artinya apa? Negara kolonial ini adalah negara yang sudah melewati pengalaman yang cukup lama dan patut untuk kita pelajari. Karena masalah-masalah bangsa, komposisi etnis yang sama, batas negara yang sama, permasalahan-permasalahan korupsi, birokrasi dan lain-lain, itu sebetulnya hal-hal yang sudah pernah dialami oleh negara kolonial ini, Hindia Belanda. Dan oleh sebab itu, ini adalah menjadi sesuatu yang sebetulnya kita membuang-buang waktu kita untuk bereksperimen dengan kebijakan kalau kita tidak menengok kepada negara kolonial Hindia Belanda dan pengalaman dia untuk surviving the age. Ya, lanjut. Nah, kemudian tetapi saya akan meninggalkan itu, saya akan bertanya satu hal lagi. Bagaimana sebetulnya negara kolonial yang dalam pikiran kita itu mungkin Anda banyak di antara kita berpikir Belanda sudah di sini lama sekali, penjajahan itu dengan berbagai macam perangkat kolonial itu sudah hadir sejak lama sekali. Tetapi is that the case? Apakah itu adalah kebenaran? Bagaimana sebetulnya semua penjajahan ini bermula? Apakah Belanda datang dengan kekuatan yang sedemikian luar biasa mengalahkan Indonesia dan segala macam? Lanjut. Nah, mengapa saya ingin menanyakan ini? Bapak Ibu tahu ini adalah singkong, ya kan? Dan pasti banyak di antara Bapak Ibu yang berpikir bahwa ini adalah makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Jawa mungkin. Bahkan ada dikotomi singkong dan keju. Singkong itu kita, tradisional orang Indonesia, keju itu luar. Tapi tahukah Bapak Ibu dalam penelitian saya, singkong baru diperkenalkan ke Indonesia itu tahun 1850. Diperkenalkan dari Peru. Berarti tidak lebih dari 100 tahun sebelum Indonesia merdeka. Artinya
ingatan Anda yang berpikir bahwa mungkin Belanda sangat lama, mungkin sesuatu itu terjadi sekian lama, dan Anda sudah menginternalisasi ke dalam diri Anda, mungkin salah. Maka saya mengajak Anda untuk revisiting, mengunjungi kembali ingatan-ingatan itu. Belanda atau kekuatan Eropa tidak datang ke Indonesia all powerful seperti apa yang banyak dibayangkan dan banyak tertulis dalam sejarah di SMA misalnya. Mereka semua bermula sebagai orang-orang asing, dan apalagi Belanda bukan orang Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Dan sepertinya apa yang diungkapkan oleh sejarawan Amerika Bernard Flecke tentang Belanda ini cukup akurat, bahwa orang Belanda itu tidak, waktu itu di tahun 1500-an akhir, tidak lebih dari pelawat lain dari negeri-negeri lain yang datang dan pergi dan kemudian segera dilupakan. Kalau Anda melihat lukisan ini adalah lukisan Sultan Babullah dari Ternate bertemu dengan Francis Drake, seorang pelaut dari Inggris, dan Anda bisa melihat bagaimana Francis Drake harus courtesy. Artinya apa? Orang Eropa ketika datang ke Indonesia juga merasa bahwa ini penguasa-penguasa Indonesia atau orang-orang Indonesia itu adalah sebuah power to be reckoned with. Ya, orang-orang yang harus diperhitungkan kalau Anda mau survive di sini. Mereka tidak hadir sebagai suatu kekuatan yang menghancurkan dan bagaimana. Lanjut. Dan mereka juga tidak punya posisi tawar yang lebih tinggi dari orang kita. Ini adalah lukisan pendaratan Cornelis de Houtman ke Banten. Seperti yang ini cukup terkenal saya kira lukisan ini. Dan apa yang terjadi ketika Cornelis de Houtman datang ke Banten? Apakah kemudian langsung seperti yang ada di sejarah berkonflik dengan Banten? Tidak. Cornelis de Houtman ketika datang ke Banten itu dihina habis-habisan oleh Inggris dan Denmark. Karena pada waktu itu orang Inggris dan orang Denmark mengatakan bahwa orang-orang Belanda ini bukan sekelas dengan kami. Orang-orang Belanda ini tidak punya raja. Dia hanya diperintah oleh seorang gubernur, stadhouder pada waktu itu. Dan tentu saja bedalah kelasnya dengan kami. Kan kalau orang Inggris punya ratu pada waktu itu ratunya Elizabeth I. Kemudian Denmark juga punya raja. Bahkan orang Inggris itu mengejek dia dengan cara melaksanakan satu upacara peringatan ulang tahun Ratu Elizabeth pertama dengan cara berparade sekeliling kota Banten, ya kan, berteriak-teriak, ya melakukan inilah seperti kirap begitu ya, kirap kebudayaan begitu. Nah kemudian tujuannya adalah supaya masyarakat itu bertanya kepada mereka, ini upacara apa? Dan itu terjadi. Masyarakat bertanya ini upacara apa, kemudian mereka mengatakan oh ini upacara ulang tahun untuk ratu kami, padahal pada waktu itu 1590 sekian itu Ratu Elizabeth sudah meninggal, tetapi berita belum sampai ke Banten. Mereka tetap melaksanakan upacara itu, kemudian mereka bilang masyarakat Banten, loh kenapa ya kok Anda punya upacara ini tapi orang Belanda tidak? Dan kemudian dia bilang iyalah kami punya ratu, orang Belanda itu lebih rendahan daripada kami tidak punya ratu. Jadi Cornelis de Houtman dan kapal-kapalnya itu harus berusaha meyakinkan orang Indonesia bahwa saya itu worthy, begitu. Lanjut. Dan ini kemudian adalah pada masa yang sama, ini adalah Raja Dalem Bekung dari Gelgel di Bali, yang pada waktu itu dikunjungi oleh salah seorang pelaut yang juga dari rombongan dari Cornelis de Houtman, namanya Arnold Lingens, dan kemudian Raja Dalem Bekung itu sangat baik menerima Arnold Lingens, ditunjukkan oh ini adalah puri kami, ini adalah bagaimana pasukan kami melakukan latihan militer. Tetapi kemudian Arnold Lingens sudah merasa keder terlebih dahulu bahwa apa yang terjadi di Banten itu kan sudah, ya mungkin dia berpikir kayak saya nih harus membangun citra yang lebih baik nih di Bali karena Bali baru pertama kali saya datangi. Apa yang dilakukan oleh Lingens? Lingens mengatakan kepada Raja Dalem Bekung bahwa dia menunjukkan peta Eropa, dia menunjukkan bahwa Belanda itu luasnya dari Belanda di tanah rendah sampai ke Rusia, ini semua Belanda, dia bilang begitu, ya kan? Nah, tapi tentu saja kan ini dengan mudah karena dulu Indonesia itu adalah satu kota-kota pelabuhan yang terbuka. Ini dengan mudah bisa dikonfirmasi oleh Inggris, oleh
oleh Denmark dan oleh yang kekuatan-kekuatan Eropa yang lain. Tetapi apa yang jelas adalah bahwa Eropa tidak datang dengan confidence yang sedemikian rupa. Mereka datang juga dengan insecurities, mereka datang juga dengan rasa rendah diri dan segala macam, dan mereka merasa orang Indonesia itu ada kalanya dalam posisi tawar yang lebih tinggi. Lanjut. Kemudian ada juga kisah yang cukup menarik kalau kita melihat di sini terjadi di Batavia, di Jakarta. Setelah penyerangan Sultan Agung 2 kali ke Batavia, kemudian Sultan Agung kan tidak berhasil menaklukkan Batavia. Apa yang terjadi setelah itu? Ada yang dinamakan dengan solusi kultural orang-orang Jawa, atau ada negosiasi kultural orang-orang Jawa. Teman kita yang ada di sini, kemudian ini adalah Jan Pieter Zoon-Koen, itu diberi silsilah Jawa di dalam beberapa babat. Babat Tanah Jawi salah satu versinya, kemudian juga babat Baron Sekunder dan segala macam, dia diberi silsilah Jawa. Dikatakan bahwa orang ini, Jan Pieter Zoon-Koen, adalah keturunan dari Ratu Kidul, ya kan? Artinya dia adalah saudara dari Sultan Agung, dan sesama saudara itu tidak bisa saling mengalahkan. Ini terjadi dalam interaksi awal antara orang Eropa dan orang Indonesia. Lanjut. Lalu kapan semua ini berubah? Kapan kolonialisme ini kemudian menjadi suatu sistem yang kita kenal sebagai penjajahan itu tadi? Kan kalau tadi ya urusan dagang, meskipun juga menghabiskan sangat banyak darah, tetapi bagaimanapun itu urusan dagang. Tidak ada sebuah negara kolonial dengan birokrasinya, dengan kepolisiannya seperti apa yang kita lihat di abad ke-19. Yang terjadi adalah revolusi kembar yang terjadi di Perancis dan di Inggris. Di sebelah kiri ini adalah lukisan penyerbuan Bastille di Perancis, dan yang di sebelah kanan itu adalah ilustrasi revolusi industri di Inggris yang makan waktu sekitar 80 tahun menuju ke abad ke-19. Apa implikasi dari dua revolusi ini? Implikasinya adalah pertama, di Perancis berdirilah suatu negara modern yang pertama kali dengan parlemen, raja menjadi menjadi bertanggung jawab kepada rakyat. Apa yang terjadi di Inggris? Mereka bisa menciptakan teknologi yang lebih maju dan segala macam. Pada akhirnya orang Eropa merasa dengan pencapaian mereka lewat dua revolusi ini, mereka lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Lanjut. Jadi kata-kata yang dulunya itu bangsa lain, bangsa asing dan segala macam, itu berubah semuanya menjadi suatu bangsa-bangsa lian. Orang Asia itu bukan asing tetapi lian, the others. Orang Eropa dulu punya pandangan tentang orang yang lian, yaitu misalnya orang Rutenya. Kalau Anda tahu Hurrem, istri dari Sulaiman Al-Kanuni, itu juga kan orang Rutenya, itu juga dianggap lian sebelum orang Asia. Tetapi dulu orang Asia dianggap orang asing saja. Tetapi setelah dua revolusi itu yang saya tunjukkan, orang-orang di seluruh benua yang lain selain Eropa itu orang yang lian. Maka misi Eropa adalah mengadapkan orang-orang yang lian ini. Jadi titik mulanya adalah dua revolusi itu tadi. Lanjut. Tetapi uniknya kolonialisme yang berdasarkan paternalistik tadi, berdasarkan bahwa orang Eropa lebih tinggi, orang Eropa harus mengadapkan orang non-Eropa, itu juga entah bagaimana diterima oleh historiografi tradisional kita sendiri. Selain juga tentu saja alam pikiran Eropa. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kiri, ini adalah foto Golden Coach, kereta kerajaan milik Belanda yang baru saja menjadi kontroversi, menunjukkan bagaimana kolonialisme itu membantu ya, dalam tanda kutip ya, membantu orang-orang jajahan kan, dan itu kemudian menjadi konsumsi yang tentu saja sangat kontroversial hari-hari ini. Tetapi Anda bisa lihat juga di sebelah kanan, ini adalah dua babat yang sudah ditranskrip ya ke dalam tulisan tangan. Ini adalah babat negara Pacitan, ini adalah babat alit, babat kecil, artinya rangkuman dari babat Tanah Jawi.
Apa yang ada di dalam dua babat ini? Ada seorang tokoh bernama Kiai Jimat. Dan Kiai Jimat ini adalah seorang bupati di Pacitan yang dipuji sedemikian rupa di dalam babat Pacitan. Apa yang menjadi kualitas yang dipuji oleh babat? Yang dipuji itu adalah karena Kiai Jimat ini ketika orang Belanda datang, kemudian orang Belanda menugaskan bahwa orang Pacitan harus menanam kopi. Kiai Jimat ini adalah satu-satunya orang di antara bupati-bupati di Jawa Timur yang menyatakan bahwa saya sanggup rakyat itu menanam 100 pohon kopi per orang. Padahal yang lain hanya 5, 10 begitu. Dan ini dipuji. Artinya invasi kolonial itu diterima sebagai suatu kualitas dari seorang jawara, seorang jago, orang Jawa. Nah kalau mungkin Anda mau membaca lebih lanjut, itu ada di disertasi yang sekarang diterbitkan, tulisan Ong Hok Ham, Madiun dalam Kemulut Sejarah, itu menceritakan dengan jelas bagaimana kualitas pro-kolonial itu dianggap sebagai kualitas yang baik di dalam historiografi Jawa. Lanjut. Nah tentu saja di dalam semangat zaman yang seperti ini, jadi saya mau memberi gambaran bahwa di abad ke-19 itu, kolonialisme itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang buruk secara umum. Tetapi ada juga tentu saja jiwa-jiwa yang melawan. Next. Salah satu yang paling terkenal tentu saja adalah Diponegoro. Diponegoro ini hidup pada masa yang sama dengan Kiai Jimat yang tadi dipuji-puji dalam babat kita sebagai orang yang hebat karena bisa mengkompromikan kepentingan kita dengan Belanda dan juga punya koneksi yang luar biasa dengan Belanda. Diponegoro hadir karena Jawa itu menurut Diponegoro sudah diporak-porandakan, kesultanan itu adat istiadatnya sudah diporak-porandakan. Selain itu, dari sisi Belanda pun juga ada. Ini adalah Pangeran Hendrik de Zeevaarder, Pangeran Hendrik sang pelaut yang mengunjungi Diponegoro tahun 1930-an setelah beliau dipindahkan ke Makassar, dan beliau menulis di dalam suratnya kepada ayahnya. Jadi Pangeran Hendrik itu adalah orang keluarga kerajaan pertama dari Belanda yang mengunjungi Hindia Belanda sepanjang periode kolonial dan satu-satunya. Dan dia kemudian menulis kepada ayahnya yang kelak menjadi Raja Willem kedua bahwa aku bertemu dengan tahanan kita yang tidak bahagia di Diponegoro yang sebetulnya jatuh ke tangan kita melalui sebuah pengkhianatan. Ini adalah satu kesadaran yang pada waktu itu tentu saja sangat tidak umum. Ya kan, Jenderal de Kock memang kalau dari sudut pandang historiografi kita itu mengkhianati, tetapi kalau dari sudut pandang Belanda kan tidak begitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya di dalam buku harian yang dia tulis di atas kapal, dia mengatakan semua orang tahu bahwa Diponegoro telah memberontak melawan kita. Namun cara penangkapannya menurut saya akan selalu menjadi aib bagi tradisi kesetiaan Belanda yang sudah tua. Karena di Eropa kan orang Belanda terkenal jujur dan setia dan segala macam. Jadi kesadaran ini juga sudah ada dari sudut pandang orang Eropa. Lanjut. Selain itu tentu saja ini ada beberapa tokoh yang mungkin tidak terlalu terkenal. Di sebelah kiri ada Profesor Stutterheim, kepala dari Dinas Purbakala Kolonial. Yang apa yang dia lakukan, salah satu yang menurut saya menarik itu adalah dia menulis satu artikel. Jadi dulu ada satu artikel yang memfitnah Raden Saleh telah menghancurkan sebuah candi di Blitar. Kemudian orang Belanda ini dengan repot-repot dia mau menulis artikel klarifikasi bahwa itu tidak terjadi. Ini adalah tulisan sebelumnya, itu adalah tulisan seorang Belanda rasis yang ingin memfitnah Raden Saleh. Mengapa ini orang Belanda mau repot-repot untuk anulir atau mengkoreksi itu. Jadi dia juga punya satu kesadaran bahwa kolonialisme itu buruk, tetapi ini sudah abad ke-20. Kemudian ada Louis Charles Damay, pendiri EVO di Indonesia. Kalau Anda membaca surat menyurat yang baru saja diterbitkan, Anda akan melihat bagaimana dia sangat mendukung revolusi Indonesia. Jadi ketika semua orang Indonesia sendiri seperti Mangkunegoro, kemudian Pakubuwono itu sangat skeptis terhadap lahirnya sebuah republik baru, ini orang Perancis dengan sangat optimis dia mengatakan bahwa republik itu punya masa depan yang sedemikian-sedemikian. Kemudian yang terakhir ada Claire Holt, seorang ahli sendera tari, tari Jawa, tari Sumatera,
Dan dia menulis sangat banyak tentang Indonesia, yang terkenal itu Dance of Indonesia. Dan apa yang menarik dari dia adalah dia mengakui bahwa dia bisa berguru kepada orang Indonesia. Artinya orang Indonesia bisa lebih berkualitas daripada orang Eropa, dan itu diakui dalam berbagai macam tulisannya. Lanjut. Nah, saya pikir hal-hal seperti ini tidak akan muncul ketika kita hanya meletakkan diri kita sebagai korban kolonialisme. Anda harus meluaskan pandangan, karena saya begitu prihatin melihat orang-orang non-Indonesia itu sering meletakkan orang Indonesia sebagai subjek penelitiannya. Tetapi orang Indonesia sendiri jarang kita meneliti kolonialis orang Belanda misalnya. Hanya satu saya pikir Prof. Djoko Marihandono pernah menulis tentang Dendels, selebihnya saya tidak melihat. Padahal hal-hal ini akan hal-hal yang agak tidak umum akan muncul ketika Anda meneliti itu. Misalnya, ini adalah hasil penelitian saya tentang Tjarda van Starkenborgh, gubernur jenderal terakhir sebelum invasi Jepang. Apa yang terjadi? Jadi mungkin banyak di antara teman-teman tahu bahwa Tan Malaka, Sudirman itu mengkritisi Syahrir ketika dia harus melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Linggarjati, Renville, KMB bahkan. Itu kenapa kita tidak menyerang saja menggunakan militer? Kalau Anda hanya meneliti tentang Syahrir, Tan Malaka atau Sudirman, Anda tidak akan menemukan jawabannya. Karena jawabannya ada di sosok yang teman kita yang ada di sini. Tjarda van Starkenborgh, apa yang terjadi? 5 hari sebelum Kalijati, penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang, Tjarda itu memisahkan fungsi antara sipil dan militer. Jadi dulu gubernur jenderal itu seperti presiden ya, dia panglima tertinggi tapi juga dia pemimpin sipil. Tetapi 5 hari sebelum, fungsi itu dipisah. Fungsi militer diberikan kepada Jenderal Hein ter Poorten, fungsi sipil dia bawa. Dan ketika perundingan Kalijati, kalau Anda bisa menemukan naskahnya, tidak ada tanda tangan Tjarda. Karena Tjarda ketika penyerahan itu berada di luar ruangan karena diusir oleh Jenderal Imamura. Jadi secara legal, kekuasaan sipil Hindia Belanda masih berada di tangan Tjarda yang ditransfer kepada Van Mook di Australia. Maka Anda apakah pernah bertanya, mengapa setelah kita merdeka yang datang itu NICA, Netherlands Indies Civil Administration, administrasi sipil Hindia Belanda. Bukan kenapa kok bukan tentara saja begitu kan? Karena apa? Karena ada legal standing ini tadi. Jadi kita, dan Syahrir mengetahui itu. Jadi kita untuk merdeka 100% itu harus melalui perundingan. Karena ada legal standing yang perlu dipertimbangkan. Ini yang terakhir, selanjutnya. Ada juga beberapa cuplikan yang cukup menarik yang terkubur. Yang di sebelah kiri adakah yang mengenal? Ini adalah Zairin Zain, seorang mantan duta besar kita untuk Amerika yang dulu merupakan lulusan Leiden atau Rotterdam, saya lupa. Tetapi apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah pada bulan Juli 1945, Zairin Zain yang baru saja lulus dari universitasnya di Belanda, melewati English Channel, Selat Inggris, menuju ke pemerintah Belanda di pengasingan, kemudian dia meminta Indonesia berdaulat dan merdeka. Dan itu disetujui oleh Ratu Wilhelmina dan Menteri Kolonial pada waktu itu, Johan Logeman. Dan itu juga disetujui oleh Van Mook. Tetapi apa yang terjadi adalah ada perubahan kekuasaan di Belanda lah ya. Kemudian menteri-menteri dari golongan sosialis yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan dan segala macam itu tersingkir, digantikan oleh bapak yang di sebelah kiri. Ini adalah Louis Maria Bale, Perdana Menteri Belanda. Pada sebagian besar proses dekolonisasi kita itu Perdana Menterinya dia. Dan ini dari beliau ini saya boleh katakan seperti Geert Wilders, politisi sayap kanan yang luar biasa konservatif. Dan pada akhirnya dia membatalkan semua itu. Tetapi hal-hal seperti ini bahkan tidak muncul, dan kalau Anda tahu dari mana saya mendapatkan ini ada di arsip Van Mook. Arsip Van Mook yang sekarang online dan Anda bisa search di Arsip Nasional Belanda, Anda bisa download. Dan
Saya kira Indonesia kurang memberi kredit kepada orang berani di sebelah sana yang memperjuangkan kemerdekaan kita juga secara diplomatik menuju ke English Channel dan pergi ke London untuk bertemu dengan kabinet pada waktu itu. Next. Saya kira itu yang bisa saya bagi. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan lebih dalam di dalam diskusi. Terima kasih.